Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah PA Remaja dan Pemuda minggu ketiga bulan Mei 2020. Kali ini tema kita yaitu percayalah walau tidak melihat, diambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29. Pembicara kita yaitu Inang Pendeta Romauli Siahaan. Teman-teman, jangan lupa sebelum ibadah ini dimulai, kita persiapkan amplop dan persembahan kita masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita persiapkan diri, hati dan pikiran kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, untuk memulai ibadah kita menyanyikan satu buah lagu pujian, yaitu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas berkat dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami boleh melaksanakan ibadah PA kami minggu ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang terangi hati dan pikiran kami, agar firman ini dapat kami imani dan aminkan dalam setiap hati dan pikiran kami. Bapa, Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, biarlah kiranya Engkau berkati keluarga dan pelayanannya. Bapa, ampunilah juga segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, sucikan dan kuduskanlah kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, kembali kita menyanyikan lagu dari buku ND nomor 432, Sian Hurungani Dosaki. Sian hurungani dosaki, roh Tuhan luar di muda
Mari kita merenung sejenak, kita ambil sikap berdoa, kita tundukkan kepala, kita siapkan hati dan pikiran kita. Teman-teman, apakah dalam 1 minggu ini perbuatan kita telah menyenangkan hati Tuhan atau telah mendukakan hati Tuhan? Apakah kita secara sengaja maupun tidak sengaja telah mengecewakan sesama kita, baik itu orang tua, kakak, adik, abang, ataupun sahabat-sahabat kita? Secara sengaja maupun tidak sengaja, orang lain telah menyakiti hati kita. Apakah kita mau mengampuni mereka? Teman-teman, mari kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan dan memohon pengampunan Tuhan dan belas kasih Tuhan. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Untuk merespon pengakuan dosa kita, mari kita angkat sebuah lagu nyanyian Ku Heran Allah Mau Memberi. Marilah kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji syukur kalau sampai hari ini kita masih bisa bertemu di media ini, di dalam ibadah online kita. Biarlah sukacita kita terus ada di dalam kasih Tuhan. Nats renungan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes 20, mulai dari ayat 26 sampai 29. Saya akan membacakan untuk kita semua, dan bagi yang bersedia boleh ikut bersama-sama dengan saya membaca dari rumah masing-masing. Demikianlah dikatakan. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya,
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, Thomas adalah salah seorang murid Yesus yang baik ketika mereka bersama-sama melakukan pelayanan ketika Yesus masih hidup. Segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan Thomas itu dilupakan orang. Karena apa? Karena satu hal, sifat Thomas yang tidak percaya. Kekurangan Thomas membuat dia menjadi buruk di pandangan orang-orang yang mengenal dia. Ketika kita di dalam pergaulan sehari-hari, di dalam komunikasi, mungkin kita pernah mendengar ketika ada seorang menceritakan sesuatu hal, lalu orang yang menjawab atau orang temannya berbicara tidak percaya, dan akhirnya ada kata-kata yang mengatakan, Thomas, kan gitu kan. Terus ada lagi yang mengatakan, Thomas sekali kau, katanya. Kenapa dikatakan Thomas, Thomas sekali kau? Ini adalah satu ungkapan yang tidak baik, yang kurang positif, yang menunjukkan kekurangan seorang Thomas. Kenapa? Karena Thomas tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Dia tidak percaya kalau dia tidak melihat. Jadi sehingga ketika kita melakukan komunikasi, percakapan dengan orang, ada orang yang tidak percaya, maka kita akan langsung menghakimi dia seperti Thomas karena tidak percaya. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah yang terjadi di dalam percakapan antara murid-murid ketika Yesus sudah bangkit. Thomas tidak melihat, tetapi murid yang lain sudah melihat. Karena Thomas tidak melihat, maka dia tidak percaya. Kalau kita bisa membaca di perikop ini, di ayat 24, dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama dengan mereka karena Yesus datang ke situ. Maksudnya ketika Yesus datang bersama menemui para murid, Thomas tidak ada. Jadi Thomas tidak tahu kalau Yesus itu sudah bangkit. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan. Murid-murid berkata seperti itu. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kalau belum dicucukkan tangannya ke bekas paku, belum dicucukkan tangannya ke lambung yang luka itu, Thomas tidak percaya. Jadi kalau dia belum melihat nyata dengan mata jasmaninya, dia tidak percaya. Inilah gambaran kehidupan orang Kristen pada akhir-akhir ini. Kita tahu Yesus Kristus yang mati dan bangkit menjadi juru selamat tentu akan menolong dan menyelamatkan kita di dalam berbagai-bagai pergumulan hidup. Tetapi itu hanya sebatas ketika kita mendengar firman saja. Ketika kita mendengar dan kita mengaminkan, kita percaya Yesus itu akan menolong. Tapi bila kita diperhadapkan dengan pergumulan, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, pencobaan hidup, banyak orang yang tidak percaya. Banyak orang yang tidak sabar menanti pertolongan Tuhan. Sehingga banyak orang-orang yang mencari pertolongan di luar daripada Tuhan. Karena apa? Karena mereka meragukan. Seperti Thomas, meragukan kehadiran Yesus. Orang-orang Kristen pada akhir-akhir ini meragukan pertolongan Tuhan. Apalagi sekarang kita mungkin beberapa minggu ini, bulan bahkan, kita sedang bergumul di dalam pergumulan berat, pergumulan kita sama. Ya, apalagi kita yang tidak terkena saja, yang sehat, merasakan ini adalah satu beban yang berat. Apalagi teman-teman kita yang terdampak langsung oleh pandemi COVID ini. Penderitaan, penyakit, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya.
membuat dia meragukan kehadiran Tuhan, membuat dia meragukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan kita, ketika orang menghadapi kesulitan ekonomi, bukan karena pandemi ini pun, diperhadapkan dengan kesulitan hidup, banyak orang yang sulit di dalam kehidupannya, sulit mendapatkan pekerjaan, sulit mendapatkan jodoh, sulit di dalam segala hal. Dia meragukan kebaikan Tuhan. Sehingga banyak orang yang mencari jalan keluar. Banyak orang yang pergi ke dukun, pergi ke orang pintar, bertanya. Ya kan? Adu nasib dan lain sebagainya. Ini yang mau kita ingat di dalam diri kita. Janganlah kita seperti sifat Thomas yang buruk itu. Yaitu yang tidak percaya akan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita tidak percaya? Padahal Tuhan sudah melakukan banyak hal. Sebagai orang Kristen kita sudah diberitahu bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Yesus mati bukan karena dosanya. Yesus dihukum bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita. Thomas ini adalah seorang yang skeptis, yang sinis, ya. Jadi itu tidak perlu kita tiru. Dia meremehkan berita yang dia dengar. Padahal berita itu adalah satu berita yang besar. Kita harus menghilangkan pikiran yang seperti itu di dalam kehidupan kita. Mari kita jalani hidup ini dengan santai, dengan keyakinan kalau Tuhan akan berikan hikmat dan pengetahuan kepada kita untuk memahami setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan banyak juga pekerjaan yang sudah dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita menggali hati kita. Apakah kita bisa merasakan pekerjaan Tuhan yang sudah dikerjakan dalam kehidupan kita? Mari kita melihat. Banyak orang yang bisa melihat ketika hal-hal besar terjadi di dalam hidupnya. Disitulah dia merasakan kehadiran Tuhan. Disitulah dia merasakan Tuhan sudah menjawab doa-doanya. Dengan tidak melihat banyak hal-hal yang sudah dipegang, yang sudah dia pegang adalah pemberian Tuhan. Karena apa? Karena dia selalu melihat ke atas. Karena dia selalu melihat keluar. Dia selalu merasa kurang beruntung dari orang lain. Kayaknya aku ini sama kok dengan dia. Usahaku sama, dia gigih, saya juga gigih. Dia berdoa, saya juga berdoa. Ya, kok dia doa-doanya cepat dijawab oleh Tuhan? Kok apa yang dia dapatkan jauh lebih baik dari saya? Kita selalu sering seperti itu. Kita melihat bagaimana kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang lain, tapi kita melupakan kebaikan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Itu samalah seperti seorang yang sudah memegang telur. Dia sudah memegang telur, tetapi ketika dia melihat burung di udara, dia melepaskan telurnya. Banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima sebenarnya, tapi tidak kita syukuri karena kita melihat lebih banyak rasanya berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada orang lain. Adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup ini adalah sementara. Di dalam perjalanan hidup yang sementara ini, pakailah hidupmu untuk hal-hal yang berguna. Ketika kita menjalani hidup ini dengan hal-hal yang berguna bagi dirimu, berguna bagi orang lain, dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan itu di dalam kehidupan kita, hidupmu terberkati dan engkau menerima hadiah yang indah daripada Tuhan. Apakah itu? Mahkota kehidupan yang daripadanya. Karena hanya orang-orang yang bersyukur akan setiap berkat Tuhan dalam hidupnya bisa menjalani hidupnya dengan baik dan bisa melakukan banyak hal yang berguna di dalam kehidupannya. Karena itu adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menghitung segala berkat yang sudah kita terima dalam hidup ini dari Tuhan, sehingga kita mampu bersyukur dan percaya akan pertolongannya, dan mampu bersyukur dan selalu setia untuk terus menyembah dan berserah kepadanya.
Kalau sekarang kita sedang bergumul, kalau sekarang kita sedang susah, mari di dalam iman, di dalam pengharapan, kita jalani pergumulan ini di dalam keyakinan. Satu waktu Tuhan akan memberikan jawaban. Di dalam keyakinan, satu waktu Tuhan akan menolong kita. Sebenarnya dari awal Tuhan sudah menolong kita. Tapi mungkin iman kita terlalu rendah untuk memahami pertolongan Tuhan. Karena itu adik-adikku, teruslah merendahkan hati dan teruslah berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Minggu kita pada minggu ini adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Berdoalah terus, baik itu dalam keadaan suka maupun dalam keadaan susah. Baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat. Teruslah berdoa kepada Tuhan. Karena di dalam doa kita bisa menyampaikan seluruh harapan kita, seluruh keinginan kita kepada Tuhan. Tetapi di dalam iman kita akan mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Amin. Rasakanlah pertolongan Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Kalau sekarang kita sedang susah, kalian sedang susah, mungkin belajar online susah, bekerja di rumah susah, dampak dari pandemi ini kalian menjadi susah. Saya juga susah, semua kita susah, semua kita terdampak. Tetapi sebagai anak Tuhan, kebangkitan Kristus memberikan kita kekuatan. Kebangkitan Kristus memberikan kita keberanian untuk menghadapi kesulitan hidup yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan yang sedang kita alami sekarang. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dari pertama kita bergumul, dari pertama kita sakit, dari pertama kita menderita, Tuhan sudah bekerja. Ada satu cerita, mungkin kita sudah pernah membaca atau mendengar cerita ini. Ada seorang Kristen yang baik, seorang Kristen yang teguh, yang tekun, yang percaya kepada Tuhan, percaya akan kuasa, percaya akan pertolongan Tuhan terus terjadi dalam hidupnya. Satu waktu musim hujan, lalu lingkungan tempat dia tinggal kebanjiran. Orang-orang sudah pada mengungsi, tapi dia tidak mau mengungsi, ya. Dia terus berdoa, Tuhan tolong hentikan hujan dan surutkanlah banjir ini. Dia berdoa. Lalu hujan tidak surut, berhenti, dan banjir pun semakin tinggi. Ketika banjir semakin tinggi, lalu dia naik ke lantai 2 rumahnya dan terus berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Nah, ketika dia naik ke lantai 2 rumahnya, dia melihat ada perahu karet yang memanggil dia, ayo Pak, ayo, gitu ya, mengungsi. Tapi dia tidak mau, dan dia terus berdoa, Tuhan tolong redakanlah hujan ini dan surutkanlah banjir ini. Aku percaya akan kuasa-Mu, katanya. Aku percaya akan kuasa-Mu, Tuhan. Nyatakanlah, redakanlah hujan, surutkanlah banjir ini, dia berdoa. Tapi apa yang terjadi? Hujan terus dan semakin tinggi. Dia akhirnya sudah segini, lalu datang lagi perahu karet menolong. Ayo Pak, cepat, ini banjir sudah semakin tinggi, Bapak harus menyelamatkan diri, ayo. Apa yang dikatakannya? Oh tidak, saya punya Tuhan yang luar biasa. Lalu dia berdoa lagi, Tuhan tolong, aku percaya akan kuasa-Mu. Sampai akhirnya dia tidak bisa lagi berdiri dengan nyaman, karena air itu sudah semakin tinggi sekali. Sekali lagi perahu karet datang. Dia juga masih tetap tidak mau dan terus berdoa. Tidak ada yang bisa dibuat oleh tim SAR pada waktu itu, tim penyelamat. Lalu akhirnya si bapak ini tenggelam dan dia mati karena banjir. Satu waktu ketika dia sudah mati, lalu dia bertemu dengan Tuhan di sana, ya, di dunia lain. Dia marah kepada Tuhan. Tuhan, selama hidupku ini aku sudah percaya kepadamu. Aku ini setia. Aku yakin akan pertolonganmu. Tapi kenapa ketika banjir engkau tidak datang menolong aku? Kenapa kau biarkan aku mati seperti itu? Katanya. Dia marah kepada Tuhan. Dia marah kepada Tuhan. Lalu apa kata Tuhan? Hai anakku, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku sudah datang menolongmu. Kapan Tuhan datang menolongku?
aku. Kalau Tuhan datang, aku pasti selamat, katanya. Aku sudah datang menolongmu, tapi kau tidak mau aku tolong. 3 kali perahu karet datang, itu adalah aku yang datang menolongmu. Lalu si Bapak Kristen tadi tertunduk dan menyesali dirinya. Kita ini terkadang sering seperti itu. Kita tidak merasakan pertolongan Tuhan sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita mau melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang hebat. Sehingga kita melupakan yang sudah kita dapatkan itu adalah hal-hal yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Hanya orang yang percaya sajalah yang bisa merasakan itu. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan, sekalipun kita tidak bisa memegang tangannya, sekalipun kita tidak bisa memeluk Dia, tetapi hati orang percaya, hati orang yang beriman, dia akan terus percaya kalau Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Kalau Tuhan ada selalu menemaninya di dalam perjalanan kehidupannya. Karena itu tema kita pada hari ini, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Jadi yang kepada prinsip iman kepada Tuhan ini bukan mengerti dulu baru percaya, tetapi percaya dulu baru mengerti. Hanya orang-orang yang percayalah yang mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupannya. Teruslah berpegang kepada firman Tuhan. Teguhkan hatimu di dalam doa permohonan kepadanya. Sekalipun kesulitan datang, ingat dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan terus menolong kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Kebangkitan-Mu Yesus memberikan keberanian bagi kami untuk menjalani kehidupan. Karena itu Tuhan, apapun tantangan kehidupan kami, biarlah kami boleh melewatinya. Dan kami boleh tampil menjadi anak-anak Tuhan yang menang. Jangan biarkan Tuhan pergumulan hidup kami membuat kami takut, membuat kami gagal, membuat kami kecewa dan tidak percaya kepadamu. Tapi biarlah itu semua Tuhan membuat kami semakin teguh dan semakin dekat kepadamu untuk terus mengangkatkan doa-doa permohonan kami. Karena Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa-doa kami. Tuhan akan memberikan semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk semua cinta kasih-Mu, untuk semua berkat-Mu. Biarlah kami boleh mensyukurnya dalam hidup kami. Dan kami terus percaya kepada Tuhan. Berkati semua adik-adik kami, remaja pemuda HKBP Tangerang Kota. Biarlah hidup mereka semakin diberkati. Mereka semakin percaya kepada Tuhan, sekalipun kami tidak melihat, tapi kami percaya penyertaan-Mu, pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Sungguh luar biasa firman yang telah kita terima pada malam hari ini, di mana Thomas yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Sama seperti kita dalam menghadapi situasi pandemi corona ini. Kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap kesulitan kita. Dalam setiap pergumulan kita, Tuhan pasti menguatkan dan menyertai kita. Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Walaupun kita tidak tahu rencana apa yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kembali kita naikkan sebuah pujian, walaupun ku tak dapat melihat. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hati
Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidup hatiku. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Teman-teman, kita akan mendengarkan doa syafaat. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Teman-teman, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk melakukan doa syafaat bersama. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, sungguh bersyukur Tuhan atas segala berkat indah yang Kau sediakan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, hingga pada saat ini Tuhan, masih beroleh nafas kehidupan yang baru yang daripadamu. Boleh kami Tuhan melakukan segala aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana pada saat ini kami boleh melakukan ibadah online remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah-Mu ini, karena meskipun di tengah-tengah kondisi seperti ini, Engkau masih mempersatukan kami lewat media online. Bapa yang baik, ibadah yang barusan kami lakukan Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi pujian dan nyanyian yang harum bagi nama-Mu. Bapa yang baik, berdoa juga Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Biarlah firman itu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Bapa, bukan hanya sebagai pendengar saja. Berdoa juga Tuhan buat Inang Pendeta Romauli Syahan yang baru saja menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang diberitakan oleh firman-Mu hari ini dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa juga Tuhan buat Inang Pendeta dan juga keluarganya,
Kiranya Tuhan yang memberkati Bapak, Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan rezeki, umur yang panjang bagi mereka. Dan juga segala aktivitas kehidupannya terkhusus untuk pelayanannya Bapak. Kiranya Tuhan yang memberkati agar kiranya melalui pelayanannya nama-Mu semakin dipermuliakan. Bapa yang baik, berdoa juga Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu, remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, apa yang menjadi cita-cita kami, kerinduan hati kami, segala aktivitas kehidupan kami, Tuhan yang memberkati kami. Terkhusus untuk anak-anak-Mu, remaja yang sedang menempuh pendidikannya pada saat ini, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan mereka kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar kiranya segala apa yang dicita-citakan oleh mereka boleh terkabul di waktu yang Tuhan berikan. Terkhusus untuk anak-anak-Mu, Naposo Gulung HKBP Tangerang Kota Bapak, baik yang sekolah maupun yang bekerja, biarlah Tuhan yang senantiasa membimbing dan mengarahkan kami Tuhan, agar kiranya tetap berada di jalan yang Kau kehendaki. Jika saat ini Tuhan kami merindukan pekerjaan yang lebih baik lagi Bapa, umur yang cukup untuk mendapatkan jodoh yang daripada-Mu, segala harapan dan cita-cita yang belum terkabul hingga pada saat ini, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan yang senantiasa mendengarkan setiap doa-doa kerinduan hati kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala sesuatunya itu akan indah pada waktunya Kau buat. Bapa yang baik, berdoa juga Tuhan bagi kedua orang tua kami Tuhan yang jauh maupun yang dekat. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi mereka Tuhan di sepanjang aktivitas kehidupan mereka. Limpahkan kesehatan, panjang umur, rezeki yang daripada Tuhan. Kiranya segala aktivitas mereka dan juga kerinduan hati mereka boleh mereka capai seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa juga Tuhan bagi setiap orang-orang yang mengasihi kami dan juga orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada Tuhan, berkati setiap aktivitas mereka dan berkati setiap kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk dunia di tengah-tengah virus pandemi corona saat ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kami kesabaran serta ketabahan, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi ujian ini. Jangan biarkan kami berkecil hati, bahkan berputus asa Tuhan ketika kami harus berada di posisi seperti ini. Mari Engkau berikan kami pengharapan bahwasanya kondisi ini akan segera berlalu. Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Tuhan akan mempertemukan kembali segala aktivitas kami, segala kerinduan hati kami. Bapa yang baik, berdoa juga Tuhan untuk setiap pemerintah dan juga tim medis yang turut serta di dalam mengobati dan mencegah virus corona ini Bapa. Biarlah Kau yang memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, Kau yang memberikan mereka kesabaran serta ketabahan Tuhan, agar kiranya boleh menangani virus corona ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemerintahan kami, terkhusus untuk negara Indonesia Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kepala negara, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, agar kiranya mampu memimpin negara Indonesia ini dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu dimanapun berada Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati Bapa, Engkau yang memberkati setiap jemaat, terkhusus untuk gereja-Mu HKBP Tangerang Kota. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap para full timer, penatua, jemaat-Mu dari yang kecil hingga yang besar, dan segala aktivitasnya dan juga segala program kerjanya. Biarlah Tuhan yang memberkati. Begitu juga dengan seksi remaja dan juga seksi pemuda Tuhan, di mana di dalamnya ada punggungan Naposo Transyamus dan juga NHKBP. Biarlah Engkau yang memberkati setiap punggungan kami Tuhan, segala anggota kami, program kerja kami, dan juga kegiatan-kegiatan kami, biarlah boleh terlaksana seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa yang baik, ada banyak permintaan Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dalam doa kami ini, namun kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Maha Tahu, Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami. Bapa yang baik, di atas segala permintaan kami ini,
Kami adalah makhluk yang lemah yang tak pernah luput dari berbagai dosa dan kesalahan. Mari Tuhan, Engkau ampuni, Engkau hapuskan segala dosa-dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, agar kami layak dan suci di hadapan-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini, hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, tetapi sebelum mengumpulkan persembahan, ada beberapa informasi penting yang akan disampaikan. Yang pertama, Seksi Pemuda mengadakan penggalangan dana untuk teman-teman kita yang terdampak COVID-19. Donasi ini bisa berupa dana maupun barang. Untuk informasi lebih lanjutnya, bisa kita lihat di feed Instagram Seksi Pemuda. Kemudian yang kedua, persembahan PA. Setiap ibadah PA, kita tetap mengumpulkan persembahan di dalam amplop, kemudian di akhir bulan kita kumpulkan ke bendahara masing-masing punguan yang nantinya akan disetorkan ke gereja. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Marolop Olop Tondiki. Sampai jumpa minggu depan. Marilah kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.